مرحبا أهل النوادي. Nah, kita masuk ke dalam hadis di mana Imam Bukhari membuat judul bab wajib sholat berjamaah. Tadi bacaan yang benar itu fa'uharriqa ya. Fa'uharriqa. Saya koreksi yang tadi bukan yang tadi salah, saya baca yang itu fa'uharriqa. Hadis ini dari Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saya ingin mengumpulkan kayu bakar, kemudian saya perintahkan kepada orang untuk sholat ala sabilil makna ya. Jadi yang tidak mau sholat itu Nabi seakan-akan ingin kumpulkan kayu bakar kemudian bakar mereka begitu. Kurang lebih begitu. Dan juga di sini dikatakan ulama memang berbeda pendapat terkait hukum sholat berjamaah. Mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi menyatakan fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika di masjid kosong sekampung dosa. Tapi kalau sudah ada yang sholat, kewajiban itu gugur. Artinya kewajiban berjamaahnya ya, bukan kewajiban sholatnya. Kalau sholatnya tetap wajib. Itu pendapat Imam Nawawi. Imam Rafi'i mengatakan hukumnya itu sunnah muakkadah bil jamaah. Sunnah yang dikukuhkan. Tapi mazhab lain wajib. Mazhab lain wajib. Misalnya mazhab Hanafi, apalagi yang rumahnya sampingan dengan masjid. Dari ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan kalau rumahnya dekat masjid, makna dekat ini ya kalau definisi 40 rumah kanan kiri itu dikatakan dekat. 40 rumah. Berarti kalau di Ternate dekat. Mazhab Hanafi. Sholat yang dekat dengan masjid kemudian sholat di rumah tidak sah. Menurut mazhab Hanafi. Wa mazhab Syafi'i dua tadi. Fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Tapi menariknya di sini Imam Bukhari membuat judul wajib. Wajib berjamaah. Padahal Imam Bukhari kalau kita baca biografinya, salah satu gurunya itu namanya Al-Imam Al-Humaidi. Guru dalam bidang ilmu fikih. Al-Imam Al-Humaidi ini kalau tidak salah murid langsung Imam Syafi'i. Al-Humaidi belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Bukhari belajar kepada Imam Al-Humaidi. Makanya di dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani dikatakan Imam Bukhari kalau sholat subuh kunut. Ikut mazhab Syafi'i. Karena yaknutu fi subhi. Itu keterangan ada dalam kitab Fathul Bari. Ternyata diteliti dalam kitab Tarajum. Di antaranya di dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala. Siyar wa A'lamin Nubala. Karya Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Gurunya adalah Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi murid Imam Syafi'i. Tapi di sini kan wajib. Salat berjamaah wajib. Kemudian dari Ibnu Umar bab keutamaan salat berjamaah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah mengungguli salat sendiri 27 derajat. Ada namanya as-salat al-mu'adah. Tahu as-salat al-mu'adah, salat yang diulang. Jadi dia salat sendiri. Misalnya dia datang di satu tempat, ada musola, dia tunggu jamaah tidak ada, hanya dia sholat sendiri. Sholat zuhur lah misalnya. Selesai sholat zuhur, dia salam, ada rombongan datang. Sunnahnya itu sholat ulang.
sholat ulang ngikut kepada jamaah. Dianjurkan dia jangan jadi imam karena tadi sudah sholat, tapi dia jadi makmum. Yang ini yang belum sholat ini, salah satu dari mereka jadi imam, biar keluar dari khilaf. Ya. Dia jadi makmum. Dia ikut, dapat pahala dia sholat berjamaah. Sholat yang tadi ada mengatakan sholat yang awal jadi sunnah. Sholat yang dia sudah lakukan duhur tadi jadi pahala sunnah. Sholat yang berjamaahnya jadi sholat wajib. Untuk dapat fadilah sholat berjamaah. Namanya sholat as-sholatu al-mu'adah. Dalam istilah fikih, as-sholatu al-mu'adah. Kita kadang-kadang istri yang di rumah kasihan, sholat sendiri. Bisa tidak kita kasih juga fadilah ini ke istri? Bisa. Bisa. Pulang ke rumah, kalau rajin ya, biasanya ini aduh berat. Untuk diri sendiri saja susah. Tapi luar biasa tuh kalau ada suami begitu. Dia kasihan istrinya sholat sendiri. Sudah. Saya jadi imam. Bisa tidak? Bisa. Jadi imam. Kalau balas, misalnya mau ulang sholat duhur 4 rakaat, aduh. Bagaimana cara nih biar istri dapat fadilah berjamaah? Sholat sunnah saja 2 rakaat, jadi imam. Suami jadi imam, niatnya sholat sunnah. Ba'diyah 2 rakaat setelah di masjid. Biasa dia bikin 4 rakaat. Yang 2 rakaat dia lanjut di rumah dengan istri. Dia jadi imam. Niatnya sunnah. Istrinya niatnya jadi makmum sholat wajib. Boleh dalam mazhab Syafi'i. Istri dapat pahala berjamaah. Itu Syekh Ibrahim Bajuri jelaskan begitu dalam kitab Bajuri. Tapi kalau mau tambah lagi sholat ulang dohor 4 rakaat lebih bagus lagi. 4 rakaat sudah di sana lagi di rumah 4 rakaat lagi, itu luar biasa. Nah, mazhab Syafi'i itu kalau ada orang sholat sunnah kemudian makmum ini masbuk terlambat, dia ingin jadi makmum. Ya, makmum, sedangkan imamnya ini sholat sunnah. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Boleh mazhab Syafi'i. Tapi 3 mazhab tidak boleh. Mazhab Hanafi tidak boleh, mazhab Maliki tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh. Tapi kalau mazhab yang kita anut itu boleh. Mazhab Syafi'i. Di hadis yang lain Nabi katakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tafdulu salatul jami'i salata ahadikum wahda bi 25 juz'an wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajr thumma qala Abu Hurairah fagra'u in syi'tum inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dalam hadis yang lain Nabi katakan sholat berjamaah mengungguli sholat sendiri 25 derajat atau 25 bagian. Tadi 27. Nah, bagaimana kita jawab nih? Yang pertama tadi 27. Hadis yang kedua di hadis Bukhari juga 25. Tidak mungkin dong Nabi itu pelin-pelan ya. Al-hasya wa kalla, dosa besar tuh. Kalau Nabi tidak konsisten kayaknya dosa besar tuh. Ternyata dijelaskan oleh para muhaddithun, minhum al-Imam Al-Qastalani wa Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah Sahih Bukhari. Nabi menyebutkan sholat berjamaah ada yang dapat 27 derajat, ada yang dapat 25 derajat, bahkan ada riwayat yang lain selain daripada 25 dan 27. Itu bukan Nabi tidak konsisten, tapi Nabi sedang menjelaskan keadaan orang yang sholat berjamaah itu tingkatannya beda-beda. Ada yang khusyuk sekali itu, dia khusyuknya banyak tuh waktu sholat, dia tidak bisa dapat 27.
Ada yang tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk sama sekali, sudah usaha dari awal sampai akhir, tapi karena sudah berkumpul ingin sholat berjamaah dan memang sudah usaha untuk khusyuk tidak bisa khusyuk, ya dia dapat di bawah itu. Jadi sedang menjelaskan keadaan orang yang sholat sehingga derajatnya masing-masing berbeda, bukan karena tidak konsisten di dalam hadis yang beliau sampaikan. Tapi tingkatan orang dalam sholat berjamaah itu berbeda-beda. Ada satu kitab, Tazkirun Nas, karya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ceritakan dalam kitab tersebut, ketika orang sholat berjamaah, Allah perintahkan malaikat turun ke bumi untuk memeriksa. Yang pertama kali diperiksa imam. Bagaimana imamnya? Kita diperiksa oleh malaikat, tidak khusyuk misalnya. Lapor kepada Allah, ya Rabb, imamnya tidak khusyuk. Allah Ta'ala masih memberikan peluang untuk sholat mereka diterima. Kalau gitu kamu turun lagi ke bumi, cek saf pertama. Makanya dianjurkan saf pertama orang yang usianya lebih tua, orang yang lebih berilmu, disuruh saf pertama karena ada korelasi dengan riwayat ini. Dicek saf pertama, malaikat cek mulai dari awal sampai ke akhir. Saf pertama semua diperiksa, semuanya gak ada yang khusyuk. Naik lagi, ya Rob, saf pertama juga tidak ada yang khusyuk. Kalau gitu periksa saf kedua, turun lagi. Saf kedua juga diperiksa, tidak ada yang khusyuk. Saf ketiga, akhir satu masjid sholat gak ada yang khusyuk. Lapor, ya Rob, ternyata ini mereka, ini ngapain sebenarnya? Satu masjid, wa imam, wa ma'mum semua, gak ada yang khusyuk. Apa kata Allah? Baik, sekalipun mereka semua tidak ada yang khusyuk, tapi mereka sudah berkumpul karena saya. Nah, sebab mereka berkumpul, saya terima sholat mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmatnya Allah. Jadi yang penting sholat dulu. Jangan tunggu nanti saya sudah khusyuk baru saya sholat. Wah, ini salah ini. Namanya kalamul haq yuradu bihal batil. Ucapannya benar tapi tujuannya batil. Maksudnya tidak mau sholat. Urusan khusyuk yang penting kita sudah usaha. Usaha khusyuk ya sebisa mungkin manusia sudah berusaha. Yang pasti kita sudah sholat itu sudah dipilih oleh Allah untuk kita bisa sholat. Berarti Allah memang mau menerima sebenarnya. Kalau Allah tidak mau menerima sholat kita, ngapain Allah membuat keinginan dalam hati kita untuk pergi sholat? Berarti Allah sedang membuka peluang untuk Allah terima amal kita. Yang penting kan kita sudah berusaha. Jangan bilang kalau khusyuk tidak sah. Enggak, itu kata siapa? Dalam kitab fikih itu tidak khusyuk sekalipun, yang penting sudah ada usaha, rukun-rukunnya itu secara fikih dikerjakan dianggap sah. Kalau mazhab sufi kan mereka levelnya di atas, sehingga rukun khusyuk itu masuk tuh. Kalau tidak khusyuk sholatnya tidak sah. Itu fiqhul asfiya. Tapi fiqhul fuqaha, khusyuk tidak dimasukkan sebagai rukun. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berusaha untuk khusyuk, tidak. Kita berusaha, tapi kalau memang tidak bisa, maka tetap diterima. Asal rukun-rukun sholat itu kita perhatikan. Itu. Ini keterangan dari para fuqaha. Bahkan Imam Ghazali bilang, ya saya lupa tuh, kalau tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir kan susah. Sayyidina Ali mengatakan sulit orang khusyuk sholat dari awal sampai akhir tuh khusyuk semua itu susah. Paling tidak ada bagian dalam sholat yang dia khusyuk. Sampai Al-Ghazali mengatakan 4 tempat tuh di awal istiftah, inni wajjahtu wajhi. Kemudian beliau katakan di Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahakan khusyuk di situ. Kemudian di tasyahud dan seterusnya. Itu bisa dibaca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini mungkin yang bisa kita
sampaikan. Insyaallah kita bertemu lagi, panjang umur, sehat, afiah setelah hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.